Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bait ke 96, masih terkait dengan pembahasan wasiat beliau kepada kita semua untuk perhatian terhadap Al-Quran, dikarenakan seluruh kebaikan itu ada pada Al-Quran. Dan beliau akan tegaskan di beberapa bait yang kita akan baca di malam hari ini alasannya kenapa kita harus perhatian terhadap kalamullah, kenapa kita harus perhatian terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, huwal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khatabar rahmana bil kalimi. Dialah, yaitu Al-Quran, adalah Alkitab alladzi man qama yaqra'uhu, siapa yang selalu membacanya, ka'annama khatabar rahman, maka seakan-akan dia berbicara dengan Allah. Bil kalim, dengan kalimat-kalimat yang dia baca dalam Al-Quran. Ini beliau katakan karena seorang yang membaca Al-Quran berarti dia sedang mengagungkan Allah. Seorang yang membaca Al-Quran berarti telah sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah terkandung terhadap apa yang beliau isyaratkan ini hadits yang sangat terkenal dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Rasulullah bersabda, berkata, Allah berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi as-sholah. Maksudnya sini adalah Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan surat as-sholah. Karena tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Saya membagi as-sholah, itu Al-Fatihah, antara diriku dan antara hambaku menjadi dua. Wali abdi mas'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qolal abdu, apabila seorang hamba itu berkata, baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Kalau dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah, maka Allah akan berkata, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Lihat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, sama dengan kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas arsy. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan katakan, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala
Dan kalau hamba lagi berkata Ar-Rahman, Ar-Rahim, ayat kedua. Dia membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qala Allah Ta'ala, maka Allah juga berkata, Atna alayya abdi, kembali lagi hambaku memujiku. Karena atna itu pujian yang sudah berulang. Kembali lagi hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hambaku mengatakan membaca maliki yaumiddin, ini ayat ketiga. Qal, Allah akan berkata, majjadani abdi, hambaku memujiku berulang kali. Karena sebenarnya kata hamd, sana, majd, ini sama maknanya, memuji. Cuman kalau pujian pertama dibilang hamd. Ketika seorang mengucapkannya karena dengan rasa cinta dan pengagungan dalam hatinya terhadap yang dipuji, itu hamd. Kemudian kalau sudah berulang, namanya sana. Tapi kalau sudah sering berulang, namanya majid. Namanya majid. Jadi setiap 3 ayat ini kita baca, maka Allah akan berucap dengan itu. Hambaku memujiku. Kembali hambaku memujiku. Hambaku lagi memujiku. Wa idza qala, jika dia berkata setelahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keempat. Qal, Allah akan berkata, hada baini wa baina abdi, wali abdi masa'al. Ini antaraku dan antara hambaku. Karena penghambaan. Ini hanya hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya beribadah. Ini hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Allah, wali abdi masa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seterusnya, ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qal, Allah akan katakan, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Ini untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Ini yang Allah katakan ketika kita membaca ini surat. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, maka kita berbicara dengan Allah. Allah selalu menjawab apa yang kita ucapkan. Ini keutamaan. Makanya harus kita perhatian dalam membaca Al-Quran. Dengan mempelajari juga Al-Quran. Memahami makna Al-Quran. Karena ini kita berbicara dengan Allah. Iya. Bagaimana kalau antum berbicara dan antum tidak paham yang antum ucapkan? Kan tidak bagus walaupun dapat pahala setiap satu huruf. Tapi lebih bagus kalau antum paham terhadap semua yang antum baca dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan alasan dari penulis kenapa kita harus perhatian dengan Al-Quran ini. Berikutnya beliau katakan huwas siratu huwal hablul mubin, huwas siratu huwal hablul matinu, huwal mizanu wal urwatul wuthqa limu'tasimi. Dia Al-Quran adalah as-sirat. Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Siapa yang berpetunjuk dengannya tidak akan pernah sesat. Dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan, "Imma ya'tiyannakum minni huda." Apa setelahnya? Ada dalam surat Toha, ada juga di surat Al-Baqarah. Siapa yang tahu ayatnya? Dari santri. Tidak ada yang tahu? Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jika datang kepada kamu dariku petunjuk. Petunjuk Allah Al-Quran.
Jika datang kepadamu dari saya petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, maka dia tidak akan yadhil, kata para ulama tafsir, ay fid dunya. Tidak akan sesat di dunia. Wala yasqa, dan tidak akan merugi, kata ulama tafsir, fil akhirah, di akhirat. Karena ini jalan yang lurus. Al-Quran adalah as-sirat, jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus. Huwal hablu al-matin, dia adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Huwal mizan, dia adalah timbangan yang kita pakai menimbang dalam kehidupan dunia ini. Wal urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat, limu'tasimi, bagi orang yang berpegang dengannya. Semua yang belum katakan ini adalah merupakan sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Inilah jalan yang lurus. Allah katakan wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u. Di surah Al-An'am, bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti dia. Demikian pula dia adalah tali Allah yang kokoh. Siapa yang berpegang dengannya dia akan selamat. Dia akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kata Allah, wa'atasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah al-mizan, timbangan. Ketika ada sesuatu yang kita mau tahu, harus kembali ke Quran. Bahkan ketika ada sesuatu yang kita perselisihkan, ada hal yang satunya memahami seperti ini, yang lainnya memahami seperti ini. Kembalinya kepada Al-Quran. Karena yang menimbang bukan orang, tapi Al-Quran. Orang ditimbang dengan Al-Quran, bukan Al-Quran ditimbang dengan orang. Iya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa al-rijal tuzan bil haq. Orang itu ditimbang dengan yang benar, ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Tidak dibalik, jangan menimbang yang benar dengan orang. Karena inilah timbangan yang sebenarnya, Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah. Apa kata Allah terhadap masalah yang kita bicarakan? Apa kata Nabi Muhammad SAW terhadap perkara yang kita bicarakan, yang kita bahas? Kembali kepada Allah, maksudnya kepada kitab, kepada Quran. Kembali kepada Rasul, maksudnya kepada sunnah yang sahih. Kembali kepada sunnah yang sahih. Ini Al-Quran adalah al-urwatu al-wuthqa. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din, tabayyana ar-rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itu Allah katakan, tidak ada lagi paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Sudah terang semuanya. Maka siapa yang kafir terhadap tagut, mengingkari semua yang diibadahi, atau yang diikuti, atau yang disembah selain Allah, hanya beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatil wuthqa. Ada menafsirkan dengan la ilaha illallah, lam fisama laha, yang tidak akan ada yang bisa memutusnya. Ini yang disebutkan, tapi ini semua akan menjadi as-sirat al-mustaqim. Dia akan menjadi al-habl al-matin. Dia akan menjadi al-mizan. Dia akan menjadi al-urwatul wuthqa. Beliau katakan limu'tasimi, bagi yang berpegang dengannya. Bagi yang berpegang dengannya saja. Kemudian beliau berkata di bait 98, huwal bayanu, huwad dzikrul hakimu, huwat
tafsilu faqona' bihi fi kulli mumbahimi. Di Al-Quran adalah al-bayan, penjelasan terhadap segala sesuatu yang kita butuhkan. Huwa dzikrul hakim. Dia adalah ad-dzikrul hakim, pengingat yang paling bijaksana, yang mengingatkan kita. Huwa tafsilu. Dia adalah yang berisi rincian segala perkara yang kita butuhkan. Faqona' bih. Maka merasa cukuplah dengannya. Fi kulli mumbahimi. Pada setiap perkara yang samar. Kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran. Ini beliau juga jelaskan. Kenapa kita harus kembali. Harus kita berpegang dengan Quran. Dia adalah al-bayan. Allah telah katakan dalam ayatnya. Hada bayanun linnas. Ini adalah penjelasan untuk manusia. Dia adalah ad-dzikrul hakim. Allah katakan, inna nahnu nazzalna ad-dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan ad-dzikr ini, Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Juga Allah katakan, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wad-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat dan ad-dzikril hakim. Pengingat yang sangat bijaksana. Dia adalah at-tafsil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan sifat ayat dari ayat-ayatnya. Sifat daripada surat dari surat-surat Quran. Maka haditsan yuftara. Ini Quran bukanlah sesuatu yang kedustaan yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Quran ini adalah membenarkan apa yang sebelumnya. Al-Quran datang membenarkan apa yang sebelumnya. Wa tafsila kulli syai. Dan merinci segala sesuatu. Karena Quran ini telah mengingatkan kepada kita seluruh kebaikan yang itu merupakan kebaikan. Dan telah memperingatkan kita seluruh kejahatan, seluruh keburukan. Kalau itu adalah merupakan keburukan. Semuanya jelas. Makanya Nabi SAW katakan al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu sudah jelas. Haram juga itu sudah jelas. Semuanya sudah dirinci. Semuanya. Wahudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah rahmat bagi orang yang beriman. Makanya kata beliau faqona bihi fi kulli mumbahimi. Maka merasa cukuplah dengannya pada perkara yang belum jelas bagimu dari maknanya. Kemudian beliau berkata huwal basair wad dzikra limuddakir huwal mawa'idhu wal busyra li ghairi ami. Beliau berkata huwal basair. Al-Quran ini pedoman kita. Penuntun kita. Kalau kita mau dapat tuntunan yang terbaik, Quran yang harus kita kaji. Quran yang harus kita pelajari. Karena dia huwal basair, pedoman kita dalam hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, hada basairu linnas. Ini adalah pedoman bagi manusia. Petunjuk yang sangat jelas. Wahudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin. Wadzikra limuddakir. Ini Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Quran itu adalah sesungguhnya di dalamnya terdapat dzikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, tapi bagi yang punya hati. Bagi yang punya hati. Ini Quran menjadi peringatan bagi yang punya hati. Adapun yang tertutup hatinya akan beliau sebutkan nanti
tidak akan ada manfaatnya. Ini Quran adalah peringatan bagi yang punya hati. Wa alqas sam'a, yang mengarahkan pendengarannya untuk mendengarnya. Tidak menutup telinganya dari mendengarkan Al-Quran. Wa syahid, dan dia hadir. Dia hadir. Ayat ini dipakai oleh para ulama bahwa seorang itu belajar harus menggunakan 3 ini, baru dia akan mendapatkan manfaat. Pertama, hadir hatinya di majelis ilmu, hatinya juga di majelis. Iya, hadir hatinya. Terus dia mendengar, tidak sibuk dengan mendengar yang lain. Dia mendengarkan apa yang disampaikan. Yang kedua, syahid. Ada. Tidak cukup kita online. Dengar saja. Karena tidak sama itu orang yang hadir sama yang hanya mendengar. Tidak sama orang yang hanya mendengar saja sama yang hadir. Sama yang hadir. Ini yang disebutkan. Ini di surat Qaf. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah mempermudah Al-Quran ini lidzikir, sebagai peringatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Tapi fahal mim mudzakir, apakah ada yang mau mengingat? Apakah ada yang mau mengingat? Hanya kata beliau setelahnya, huwal mawa'id. Al-Quran ini adalah nasihat yang sangat mendalam. Tidak ada lagi nasihat yang lebih dalam daripada Al-Quran. Tidak ada lagi. Huwal mawa'id. Dia adalah nasihat yang sangat mendalam. Tentunya dari Rabbul Alamin, dari pencipta alam semesta. Allah katakan di dalam Al-Quran, hada bayanul linnasi wa hudaw wa maw'idah lil muttaqin. Ini Quran adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk untuk manusia, wa maw'idah, dan nasihat yang mendalam lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, wal busra, sekaligus Al-Quran ini adalah sebagai busra, sebagai kabar gembira untuk kita. Dan dalam Al-Quran banyak sekali berita-berita gembira bagi orang yang beramal, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Iya. Janji-janji yang disebutkan. Kenikmatan-kenikmatan akan kita jumpai dan kita dapatkan dunia akhirat. Jika kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, kul man kana aduwan li Jibril, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah, sesungguhnya dia adalah turun membawa Al-Quran ke hatimu dengan izin dari Allah, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan yang sebelumnya, wahuda, petunjuk, wa busra lil mu'minin. Quran ini adalah busra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain dikatakan wa busra lil muhsinin. Quran ini adalah kabar gembira bagi orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan dalam kehidupan dunia ini. Makanya kata beliau,
li ghairi ami, untuk selain yang tidak buta. Di Quran ini bagi orang yang mau mengangkat kepalanya kepadanya, dia adalah petunjuk dan nasihat yang mendalam. Bagi orang yang mau mengarahkan pendengarannya kepadanya, bukan yang buta, bukan yang tuli dari Quran. Karena yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala telah katakan sebagai lawannya di Quran, "Faman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari peringatanku? Kan Quran sebagai dzikr. Ini kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatanku, adzikr. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini di dunia. Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Tidak akan lapang orang yang berpaling dari Quran. Walaupun kita lihat dia orang yang sangat kaya. Tapi kalau kita bertanya, dia adalah orang yang paling susah. Orang yang paling susah. Tapi kalau antum bertanya, orang miskin tapi cinta Quran, dia adalah orang yang paling bahagia di atas kehidupan dunia ini. Di atas kehidupan dunia ini. Ini yang dikatakan oleh Allah. Allah yang katakan, siapa yang berpaling dari Al-Quran, baginya kehidupan yang sempit. Makanya orang yang belajar Quran tidak ada kekhawatiran. Tidak ada yang dia pikirkan, gimana saya besok? Gimana saya tahun depan? Gimana nanti saya kalau mau menikah? Bagi santri. Iya, kalau saya hanya di as-sunnah, uangnya dari mana nanti? Orang yang beriman, yang percaya Quran, tidak ada seperti itu. Karena mereka tidak ada kehidupan yang sempit baginya, tidak ada. Bagi mereka kehidupan yang lapang, bagi mereka kehidupan yang luas. Tidak ada yang sempit. Karena yang dikatakan kehidupannya akan sempit adalah orang yang berpaling dari Quran. Kenapa? Coba kita lihat. Orang kafir saja tidak pernah masuk masjid. Iya kan? Hidupnya dikasih dunia. Apalagi orang yang datang belajar, datang bermajelis ilmu, tinggalkan istri di rumah, anak, tinggalkan pekerjaan. Iya kan? Ini apakah kita tidak yakin jaminannya bahwa rezeki kita lebih daripada mereka? Ini yang Allah katakan. Ini surat Toha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini di akhirat, di dunia. Di akhirat Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, Rabbi lim hasyartani a'ma. Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Iya. Wa qad kuntu basira. Sebelumnya kan saya di dunia dulu. Lihat. Allah katakan satu saja. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Tidak peduli. Maka di hari ini kamu dilupakan. Saat dia semua yang dekat dengannya lari. Istrinya lari. Suaminya lari bagi seorang istri. Ibunya lari. Bapaknya lari. Anaknya lari. Saat seperti itu juga ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu. Yang kadang di dunia ini kita meninggalkan ini Quran gara-gara mereka itu. Kita kadang tinggalkan majelis gara-gara istri. Kita tinggalkan majelis karena anak. Kita tinggalkan majelis karena orang tua kita.
Di sana nanti semua itu akan hilang. Dan ditambah lagi kita akan dilupakan oleh Allah. Penderitaan apakah yang lebih besar daripada itu? Makanya Nabi SAW ceritakan 2 orang yang datang di hari kiamat. 1 orang adalah orang yang paling susah hidupnya di dunia ini. Paling susah. Dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga 1 kali. Kemudian ditanya, hal marrobika bu'sun qat. Hal marrobika bu'sun. Apakah pernah kamu melewati satu kesusahan dalam kehidupanmu? Ini orang paling susah di dunia. Tapi dia orang yang beriman kepada Allah, penduduk surga. Dimasukkan 1 kali di surga. Kemudian dikeluarkan lagi, baru ditanya, apakah pernah lewat kesusahan pada kamu? Dia bilang, ma marrobi bu'sun qat. Tidak pernah ada 1 kali pun kesusahan yang melewati saya. Setelah 1 kali dicelup ke surga. Padahal dia orang yang paling susah di dunia. Hanya saja beriman. Lawannya orang yang paling senang kehidupannya di dunia. Dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka wal'iyadzubillah 1 kali. Ditanya, apakah pernah lewat bagimu kebaikan sebelum ini? Dia bilang, saya tidak pernah merasakan kebaikan. Dia lupakan semua yang dia rasakan di dunia karena menjadi penghuni neraka. Ini bahaya. Di sana seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Tidak ada lagi kecuali amalan kita. Kecuali amalan kita. Ini yang harus kita ingat. Bahwa di antara yang membuat kita nanti bahagia adalah ini Quran. Kalau kita tidak berpaling darinya. Ini Quran. Apalagi telah datang nas, dalil yang langsung memang menyatakan bahwa ya'ti di hari kiamat itu, ya'til Quran wasyam, akan datang Quran dan puasa. Yashfa'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi yang melakukannya. Quran bilang dia telah meninggalkan tidur karena membacaku. Maka jadikanlah saya syafaat untuknya. Maka Al-Quran menjadi syafaat untuknya. Ditambah lagi, ada juga nas khusus. Bahwa di Quran kita akan duduk di dalam surga tergantung akhir ayat yang kita pernah baca. Yang kita pernah baca. Dan masih banyak lagi dalil-dalil terkait dengan bagaimana ini Al-Quran membuat kita bahagia hidup di dunia ini dan di akhirat kalau kita membuka mata kita untuk mempelajarinya. Mau kita mendatangi majelis-majelis yang membahas Al-Quran. Yang membahas Al-Quran. Ini yang beliau katakan. Kemudian di bait 100 kata beliau rahmahullah, wal munazzalu nuron bayyinan wahuda wah wasyifa ulima fil qalbi min saqami. Dialah al-munazzal. Dialah Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah dari sisinya. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi dan Nabi kita menyampaikan kepada kita umatnya. Ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nuron bayyina. Cahaya yang sangat jelas. Al-Quran adalah merupakan cahaya yang sangat jelas. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan.
dari Rabb kalian. Dan kami telah turunkan kepada kalian nuron mubina, cahaya yang sangat jelas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina fa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepada kamu ruh dari perintah kami. Kamu sebelumnya tidak mengetahui apa itu kitab. Kamu sebelumnya tidak mengetahui apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan itu adalah cahaya yang kami beri hidayah dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau betul-betul akan menuntun kepada jalan yang lurus. Ini yang disebutkan dan belum katakan wahuda. Quran ini adalah petunjuk. Kita sudah baca banyak ayat sebelumnya bahwa Quran ini adalah huda. Di antaranya juga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan kita hidayah kepada yang paling lurusnya dari segala perkara. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Panazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, wa huda, sebagai petunjuk untuk segala sesuatu, wa rahmah, sebagai rahmat untuk segala sesuatu, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berislam, yang masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, taati Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Rasulnya. Kata beliau, wa huwa syifa lima fil qalbi min saqam. Quran ini adalah merupakan penyembuh dari penyakit yang ada dalam hati kita. Quran ini adalah penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit syahwat akan disembuhkan oleh Quran. Penyakit syubhat apalagi akan disembuhkan oleh Al-Quran. Iya, penyakit syubhat maksudnya seperti cinta kekafiran, kemunafikan. Itu disebut penyakit syubhat. Sementara penyakit syahwat seperti cinta zina, membunuh, mencuri, minum khamar, itu namanya penyakit syahwat. Quran ini akan menyembuhkan kita dari semua itu. Wasyifa. Kata beliau, ini Quran adalah penyembuh, obat. Lima fil qalbi min saqami, terhadap apa yang ada di dalam hati kita berupa penyakit. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari Rabb kalian, wasyifa, dan penyembuh lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada kita, di hati kita ini. Karena kalau hati ini baik, semuanya akan baik. Tapi kalau hati ini rusak, dipenuhi oleh syubhat dan syahwat, maka akan rusak seluruhnya. Sebagaimana dalam hadits yang kita maklumi dari Nabi SAW, "Inna fil jasadi mudghah." Dalam jasad kita ini ada mudghah. Bisa dikatakan segumpal darah. Iya. Dan hati itu sudah seperti darah yang membeku. Sepotong daging. Kata Nabi SAW, "In solaha solahal jasadu kullu." Kalau baik,
akan baik seluruh jasad kita. Iya. Karena kita ini bagaikan ma'adin. Kita ini bagaikan tambang. Macam-macam isinya. Kita ini tambang. Macam-macam isinya. Iya, ada tambang, ada isinya emas, ada perak, ada yang lain. Kita juga seperti itu. Iya. Kalau baik ini di dalam, baik yang akan nampak. Baik yang akan terlihat. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya Allah katakan ini Quran obat untuk yang di dalam hati. Yang di dalam dada. Karena itu yang paling pokok diobati. Lebih penting itu yang diobati daripada yang luar. Kita sangat peduli kesehatan luar. Tapi kadang sebagian kita tidak peduli terhadap kesehatan yang di dalam. Yang mana kalau kita sehat yang di luar tapi di dalamnya sakit. Itu percuma. Itu tidak ada nilainya. Itu tidak ada nilainya. Tapi kalau di dalam kita sehat, maka di luar itu tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah dengan sakit di luar kalau kita menjadi penghuni surga. Kalau kita menjadi penghuni surga. Makanya ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW ketika belum meminta didoakan oleh Nabi supaya disembuhkan penyakitnya. Tapi Nabi malah berkata hal yang lain kepadanya, dia memilih hal itu. Tidak memilih kesembuhan. Tidak memilih kesembuhan. Itu datang kisahnya dinukil oleh Ibn Abbas. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia sedang bersama muridnya atau Ibn Abi Rabah. Dia bilang kepadanya, maukah kamu tahu seorang perempuan penduduk surga? Maukah kamu lihat seorang penduduk surga? Kata Ato, iya saya mau. Dia bilang, hadhil mar'ah as-sauda. Ini perempuan hitam. Dia tunjuk kebetulan ada. Ini perempuan hitam ini. Iya. Perempuan hitam. Kata Ibn Abbas, atatin Nabi SAW. Dia pernah datang kepada Nabi SAW. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inni usra. Wa inni atakasyaf. Udu'ullaha li. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya punya penyakit usra. Ya, kita bilang penyakit apa itu? Ayan. Iya. Yang biasa orang tiba-tiba tidak sadarkan diri, tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia katakan seperti itu. Dan saya biasanya itu akan tersingkap auratku. Kalau itu datang. Kata Nabi kepadanya, in syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha lak. Kalau kamu mau, sabar. Bagimu surga. Tapi kalau kamu juga mau, saya akan doakan. Jadi sakit badannya. Tapi ketika dia minta didoakan oleh Nabi SAW, kan doanya Nabi terkabul. Tapi Nabi menawarkan yang lain. Kalau kamu mau, sabar saja. Terhadap sakit luarmu itu. Iya. Dia bilang, asbir, kalau begitu saya bersabar saja. Cuma dia minta berdoalah supaya tidak tersingkap auratku. Jadi dia tidak berdoa, tidak minta didoakan supaya sembuh penyakitnya. Tapi dia minta doa didoakan supaya tidak tersingkap auratnya. Maka Nabi mendoakannya. Ini salaf. Mereka tidak peduli luar, yang penting dalamnya baik. Berbeda kadang dengan kita sekarang ini. Sudah jauh dari zaman terbaik. Kadang kita lebih peduli dengan penampilan luar daripada yang di dalam. Sehingga kita rela cari dunia. Lama kita tinggalkan anak istri. Bahkan sebagian kita pergi berdagang sepekan, 3 hari, 4 hari. Tidak ada masalah. Istri juga tidak ada yang cari. Tapi kadang kita mau ta'lim maghrib isya. Istri kita kadang
menahan kita. Ada anakmu, saya tidak pernah kau pedulikan. Ada mau belanja bulanan dulu, padahal bisa dilakukan besok. Kenapa harus maghrib isya? Yang ada jadwal kajian. Ini masalah. Kenapa? Karena kita terlalu peduli terhadap yang luar. Tidak terlalu peduli terhadap yang dalam. Padahal itulah yang paling penting. Itulah yang paling penting. Bukan yang di luar. Walaupun yang di luar juga itu bagus. Tapi jangan sampai melupakan kita perbaiki. Mengobati apa yang ada di dalam diri kita. Untuk memperbaiki kehidupan dunia kita. Untuk memperbaiki kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Kita cukupkan sampai bait yang ke-100 ini. Insya Allah masih kita lanjutkan nanti di bait ke-101. Terkait dengan wasiat dan nasihat untuk perhatian terhadap Al-Quran. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang insya Allah.